ayat pertama sampai ketiga Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat menginginkan orang-orang pada mengikuti ajaran Allah, sehingga Rasulullah seringkali merasa bersalah atau merasa kurang efektif usahanya, sehingga Allah seringkali menghibur Rasulullah SAW. Misalnya Rasulullah gelisah tentang banyaknya orang yang tidak beriman, lalu Allah menghibur misalnya bahwa mereka kalau tidak beriman itu bukan karena tidak percaya kepada kamu, mereka itu mempercayai kamu sejak kamu kecil, sehingga orang-orang menjuluki Rasulullah itu sebagai Al-Amin. Tapi setelah Rasulullah menjadi utusan, orang-orang itu menjadi tidak percaya. Jadi dengan demikian mereka itu bukannya tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tapi mereka mengingkari Allah. Itu antara lain cara Allah menghibur Rasulullah SAW supaya nggak usah stres dengan itu. Di surat ini Allah juga memberikan gambaran bahwa memang begitu orang-orang kafir itu, baik orang kafir itu yang musyrik, penyembah berhala maupun ahlul kitab, mereka akan tetap saja mengingkari Allah sampai dengan diturunkannya penjelasan melalui Rasulullah SAW al-bayyinah, yaitu Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharah. Penjelasan itu melalui utusan Allah yang membaca Al-Quran. Padahal fiha kutubun qayyimah, di dalam Al-Quran itu ada tulisan-tulisan yang memberikan pelajaran yang lurus. Tapi tetap saja di antara mereka ada yang mengingkari. Jadi ada sebagian yang beriman, tapi ada sebagian yang tetap ingkar. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, tidaklah terpecah belah orang-orang ahlul kitab. Terpecah belah itu apa? Terpecah belah itu menjadi sebagian di antara mereka ada yang beriman dan sebagian ada yang tidak beriman. Itu para ahli tafsir mengartikan tafarraqa, terpecah belah menjadi dua. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, tidaklah berpecah belah orang-orang yang telah memperoleh kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka penjelasan itu. Jadi mereka akan tetap saja kafir meskipun ada penjelasan dari Rasulullah yang membawa Al-Quran. Jadi memang begitu. Kalau Allah menghendaki, ya semuanya orang akan beriman. Kalau Allah menghendaki, semua akan beriman sebagaimana digambarkan di surat As-Sajdah. Walau tara idil mujrimun, ayat berikutnya, walau syi'na laja'alna walau syi'na la'amana man fil ardi wa man fil ardi. Kalau Allah menghendaki semua orang itu beriman kepada Allah, tapi sebagian memang ditentukan oleh Allah untuk masuk neraka. Nah, mari kita lihat latar belakang apa yang menyebabkan mereka tidak mau beriman, padahal ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu pelajaran yang benar dan baik. Ada beberapa alasan yang saya coba
ambilkan dari Al-Quran surat-surat lain yang menjelaskan mengapa mereka tidak mau beriman. Antara lain, mereka tidak beriman itu karena kedengkian. Kedengkian itu menyebabkan mereka tidak mau beriman, sebagaimana digambarkan oleh Allah, Inna ad-dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Sesungguhnya agama yang benar menurut Allah adalah Islam. Islam ini bukan hanya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita sering membaca buku atau uraian Islam itu apa sih? Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sering dikatakan sebelum datangnya Islam. Yang dimaksud dengan sebelum datangnya Islam, Islam adalah sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Itu pemahaman yang salah. Karena Islam itu artinya tunduk kepada Allah, dan agama ketundukan itu diajarkan oleh Allah mulai dari Nabi Adam sampai nabi-nabi berikutnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semuanya agamanya adalah Islam. Jadi ini suka kalau kita tulis dalam bahasa Indonesia, Islam itu dengan I kecil. I kecil. Kalau I besar itu berarti proper noun, kata benda nama. Jadi identitas. Nah, kalau pakai I besar, lalu yang dikatakan Islam itu agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau kita menggunakan I kecil, Islam itu artinya tunduk kepada Allah. Jadi agama Islam itu agama Allah yang dibawa oleh seluruh nabi. Sebagaimana digambarkan oleh Allah, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dia Allah memberi nama kalian al-muslimin. Semuanya adalah orang-orang yang Islam, orang-orang yang tunduk, min qablu, di generasi sebelum ini, wa fi hadha, dan juga di generasi sekarang. Jadi agama menurut Allah hanya satu, yaitu Islam. Gak ada agama Yahudi, agamanya Nabi Musa Islam, agamanya Nabi Isa juga Islam. Maka orang-orang yang mengikuti Nabi Musa dan mengikuti Nabi Isa, yang mengikuti, maka insya Allah pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Kalau mereka menyimpang dari ajaran Nabi Musa dan menyimpang dari Nabi Isa dan juga menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad, maka tidak ada jaminan mereka masuk surga. Lalu digambarkan oleh Allah, wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Mereka itu tidak berselisih, artinya tidak mengingkari Al-Quran dan Nabi Muhammad setelah mereka mendapatkan ilmu. Ilmu di sini bahwa di dalam kitabnya Nabi Musa dan kitabnya Nabi Isa itu diberitahukan bahwa besok akan ada Nabi yang terakhir. Bahkan ada penyebutan nama, wa basyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa memberitahukan kepada umatnya bahwa aku memberi kabar gembira bahwa suatu saat akan ada Nabi Ahmad. Ahmad itu artinya yang terpuji. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu waktu lahir diberi nama Muhammad, tapi kakeknya memberi nama Ahmad. Tapi Ahmad itu artinya terpuji. Muhammad juga artinya terpuji. Cuma orang-orang, ada kelompok yang memelintir arti Ahmad di situ, bahwa Ahmad di situ yang dimaksud adalah Mirza Ghulam Ahmad. Tapi yang dimaksud oleh Nabi Isa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bukunya Nabi Musa dan bukunya Nabi Isa, dua-duanya memberitahukan tentang Nabi Muhammad. Bahkan ada
ciri-ciri khas yang digambarkan di situ tentang Nabi Muhammad SAW. Karena ciri khas Nabi Muhammad itu digambarkan detail di buku mereka, sampai orang-orang yang terbiasa membaca Taurat dan Injil, yaitu para pendetanya, karena waktu itu kan belum ada percetakan dan sedikit sekali orang yang bisa menulis, maka yang mempunyai buku suci hanya orang-orang tertentu. Mereka begitu melihat Nabi Muhammad, meskipun masih kecil, mereka sudah tahu bahwa ini bakal Nabi. Ya, contohnya ketika Ibu Aminah, ibunya Rasulullah SAW, berkunjung ke Madinah waktu Rasulullah masih berumur 6 tahun. Para pendeta di situ melihat ini calon Nabi, lalu menasihati Ibu Aminah supaya cepat pulang, karena banyak orang yang menunggu anak ini akan dibunuh. Siapa orang yang suka membunuh Nabi? Menurut Al-Quran adalah orang-orang Bani Israel. Ya, mereka suka membunuh Nabi, antara lain Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan mereka juga bermaksud membunuh Nabi Isa. Pulanglah Ibu Aminah dengan Nabi Muhammad yang masih berumur 6 tahun, tapi baru sampai di perjalanan di Abwa, Ibu Aminah wafat. Mereka pergi hanya bertiga, Nabi Muhammad SAW, ibunya Aminah, dan pembantunya Ummu Aiman. Waktu itu tidak ada kendaraan, tidak ada ambulan, tidak ada angkutan yang bisa membawa mayat jenazah, maka Ibu Aminah dikubur di situ saja. Pulang, Ummu Aiman hanya berdua dengan Nabi Muhammad yang kecil. Menurut Ummu Aiman, dia berusaha untuk tabah agar anak yang 6 tahun ini tidak nangis, tidak putus asa dengan wafat ibunya itu. Terus ketika Nabi Muhammad SAW masih berumur 12 tahun, diajak pergi ke Syam oleh pamannya Abu Thalib. Sampai di sana juga ada pendeta yang bilang, gak usah kamu bawa ke Syam, pulang saja, karena di sana banyak orang yang menunggu akan membunuh anak ini. Pendeta itu tahu dari mana? Dari kriteria yang digambarkan oleh Allah di kitab mereka. Bahkan sampai ada penjelasan di situ, pendeta yang pada waktu Rasulullah SAW berumur 20 itu pergi ke Syam ditemani oleh Abu Bakar. Umur mereka berbeda 2 tahun, jadi Rasulullah berumur 20, Abu Bakar berumur 18. Dan itu juga sekaligus menunjukkan bahwa Abu Bakar itu teman akrab Rasulullah mulai dari kecil atau dari muda. Di suatu tempat Rasulullah itu beristirahat di bawah pohon, lalu Abu Bakar berdiri mondar-mandir ke sana kemari. Lalu ada pendeta yang lewat bertanya, kamu siapa? Itu yang duduk di sana siapa? Oh, itu teman saya Muhammad. Dia langsung bilang, itu bakal jadi nabi. Dari mana kamu tahu? Dia bilang, tidak ada orang yang duduk-duduk di bawah itu kecuali Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Itu sampai detail seperti itu. Maka begitu Rasulullah hadir, mereka ingkar, padahal mereka tahu bahwa itu bakal jadi nabi dulunya. Karena apa? Baghyam bainahum, karena kedengkian. Oleh karena itu kita hati-hati, jangan ada kedengkian di hati kita. Kalau di hati kita ada kedengkian, maka kemungkinan kita mempercayai informasi yang benar itu menjadi kecil, karena kita akan dikalahkan oleh kedengkian itu. Apa yang mereka lakukan dengan kedengkian itu? Di antara pendeta itu, karena khawatir hegemoni mereka itu hilang, maka mereka berusaha
menyembunyikan penjelasan-penjelasan mengenai Nabi Muhammad dari kitab mereka, sehingga umat mereka tidak mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad dan penjelasan bahwa besok akan ada Nabi setelah Muhammad. Ayat ini menjelaskan, afatatma'unna ayyuminu lakum, apakah kamu ingin orang-orang ahlul kitab itu beriman kepadamu? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, padahal di antara mereka ada sekelompok yang sudah mendengarkan firman Allah yang di Taurat maupun di Injil, mereka sudah mendengarkan itu. Tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka mengubah isi kitab itu. Harrafa itu dari kata harfun, huruf. Harrafa yuharrifu bisa berarti mengubah hurufnya. Jadi ada penjelasan tentang Rasulullah SAW, kemudian penjelasan itu diubah. Misalnya dibilang Nabi Muhammad itu matanya juling, sehingga begitu melihat kok tampan seperti ini bukan ini. Nah, itu mereka mengubah. Tapi sebagian ahli tafsir ada yang menyebutkan yuharrifunahu itu juga berarti mengubah pemahaman. Mengubah pemahaman itu para pemimpin mereka, para ulama mereka menguraikan isi kitab tetapi dengan arti yang pelintiran. Jadi kalau sekarang ini kita sering membaca berita atau mendengarkan berita yang ini berita pelintiran. Dulu sering Gus Dur bilang itu pelintiran. Itu sampai sekarang juga banyak dan kelihatannya makin banyak berita-berita yang pelintiran macam itu. Zaman dulu itu sudah ada pemelintiran. Ya, seperti misalnya, kalau tidak salah saya pernah bercerita bahwa ada seorang anak pendeta yang ingin mengislamkan orang Islam, mengkristenkan orang Islam. Ini kejadiannya di Kanada. Kenapa ingin mengkristenkan? Semangatnya itu bagus. Dia mengalami kecelakaan sampai tidak sadarkan diri. Setelah dia sadar, ternyata yang menolong 4 orang semuanya Muslim. Dia menganggap bahwa kasihan sekali ini, orang baik-baik begini bakal masuk neraka karena mereka orang-orang Muslim. Jadi mereka menganggap yang bisa masuk surga hanya orang-orang Kristen. Lalu dia bermaksud mau mengkristenkan orang-orang Islam. Terus ternyata setelah dialog, setelah belajar dan sebagainya, akhirnya orang itu masuk Islam. Tapi prosesnya panjang. Misalnya dia setelah membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran itu bukan maksudnya mau masuk Islam, tapi karena dia ingin mempengaruhi 4 orang ini supaya masuk Islam, dia pelajarannya orang Islam itu apa sih? Mau masuk dari situ, mau diberitahukan bahwa ini sesat. Ternyata pelajarannya justru bagus gitu. Akhirnya justru dia yang masuk Islam. Nah, ketika dia membaca Al-Quran, kemudian dicocokkan dengan bukunya sendiri, tidak jauh beda. Tapi kenapa ajarannya bisa menyimpang? Dia pergi lagi ke gereja. Ternyata pendetanya itu memberikan penjelasan, mengutip satu ayat sudah benar, kemudian ditafsirkan. Ditafsirkannya itu belok. Istilah yang dia pakai drifting away. Drifting away, makin dijelaskan makin menyimpang. Nah, ini yuharrifuna, mengubah artinya pemahamannya diubah dari yang sebenarnya. Saya tidak mau terlalu detail ke sana karena itu urusan agama lain. Mimma dimaqaluh, setelah mereka memikirkan
Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Jadi sulit kamu mengharapkan mereka mau mengikuti ajaranmu karena pemimpin mereka, ulama mereka itu mengubah ajaran kitab mereka sehingga bisa menyimpang dan mereka meyakini bahwa yang menyimpang itu benar. Kedengkian itu juga disebabkan karena mereka takut kehilangan hegemoni. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. Ini contoh yang terjadi pada zaman Nabi Nuh, bahwa tokoh-tokoh masyarakat yang kafir itu mengatakan bahwa ini orang hanya kepingin menonjol saja, yatafaddala, ingin mengungguli kalian. Jadi dia kan kepingin populer aja. Jadi akhirnya mereka tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya orang yang ingin menonjol? Karena kalau dia makin menonjol, maka mereka akan tersaingi dan hegemoni mereka. Hegemoni itu apa? Otoritas atau kewenangan atau kekuasaan yang mereka pegang, baik secara politik maupun secara ekonomi. Ini bisa kita tengarai dari zaman sekarang. Kalau ada ide untuk mengubah suatu haluan negara atau suatu tatanan negara, maka orang yang menentang umumnya adalah orang-orang yang takut kehilangan jabatan. Saya masih ingat pada waktu santer ide untuk reformasi. Reformasi itu kan mengubah tatanan kenegaraan. Lalu yang menentang adalah orang-orang yang takut kehilangan jabatan. Terus ada juga yang berkaki dua. Reformasi itu penting, tapi mesti bertahap. Jadi satu kaki udah, aku pro kamu ya yang mau ikut informasi, tapi bertahap. Itu kakinya yang satu ke yang masih memegang kekuasaan. Nah, ini orang-orang yang takut kehilangan hegemoni, misalnya mereka itu menguasai perdagangan di Mekah misalnya, bisnis di Mekah. Lalu kalau Islam ini berjalan, kekuasaan mereka berkurang. Karena Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan hanya satu. Padahal mereka mengajarkan Tuhan itu banyak, sampai dipasang patung-patung. Dan mereka juga mengajarkan agama secara menyimpang. Zaman itu sudah ada haji. Karena haji itu yang kita tahu sejak Nabi Ibrahim sudah ada haji. Wa'adzin fin nas bil haji, kumandangkanlah, serukanlah orang-orang supaya pergi haji. Nah, itu zaman Nabi Ibrahim. Pada waktu Rasulullah masih kecil, masih ada orang pergi haji, tapi sebagian dari mereka yang haji itu telanjang bulat, tidak pakai pakaian selembar pun. Kenapa? Karena kepentingan bisnis. Orang yang pergi haji diajarkan oleh penduduk Mekah yang berkuasa bahwa kalau mau tawaf harus pakaiannya bersih. Tidak boleh tawaf dengan memakai pakaian yang pernah dipakai untuk melakukan maksiat. Oleh karena itu, mereka dianjurkan membeli pakaian baru. Dengan anjuran seperti itu, maka mereka berdagang, menjual baju baru. Dan itu banyak toko. Lalu toko-toko baju laris. Terus bagi orang yang tidak punya duit untuk membeli baju baru, mereka menyediakan sewaan. Sewa. Seperti kalau kita pergi ke Taj Mahal, di Taj Mahal itu orang nggak boleh pakai sepatu, sandal gitu nggak boleh, karena nanti mengotori. Lalu bagaimana caranya? Kalau di sini kan suka ada penitipan
sepatu, sandal. Misalnya bukan penitipan. Ada anak-anak yang menjajakan kantong seperti kantong beras begitu, tapi ukuran lebih kecil, ada talinya, lalu sepatu di kantong itu dimasukkan ke atau gini, dipakai untuk membungkus sepatu. Jadi bukan sepatunya dicopot, tapi mereka memakai bungkus itu sehingga tidak mengotori lantai di Taj Mahal. Itu kan bisnis. Nah, orang-orang Mekah membisniskan pakaian. Caranya membuat isu bahwa tidak boleh tawaf dengan memakai pakaian yang pernah digunakan untuk melakukan maksiat. Nah, itu kalau mereka memimpin atau memegang kekuasaan haji semacam itu, mereka khawatir kalau Islam agamanya ajaran yang benar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu diterapkan, mereka menjadi tidak laku karena tidak boleh orang tawaf dalam keadaan telanjang. Ya, jadi karena kekhawatiran hegemoni, maka mereka menolak. Ada juga orang-orang yang fanatik dengan kepemimpinan. Fanatik dengan kepemimpinan itu sekarang ini juga marah. Pro A, pro B dan sebagainya. Pokoknya si A mesti benar, si A mesti harus tetap berkuasa. Itu biasa. Nah, dulu mereka itu menghormati tokoh yang di Mekah dan tokoh di Taif. Taif itu tetangga kota, dekat sekali. Mereka sangat respect kepada Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid. Dia sudah tua, umurnya 90-an, tapi dia dihormati oleh orang-orang Mekah karena dia kaya raya dan seringkali menyembelih unta, dibagi-bagi dagingnya kepada masyarakat. Jadi dia sangat murah hati kepada masyarakat. Itu mereka sangat menghormati. Lalu mereka cemburu kenapa Al-Quran diturunkan kepada seseorang yang anak yatim, yang miskin, yang tidak punya jabatan apa-apa, yang suka menggembala. Nah, karena kecemburuan itu, lalu mereka mengandai-andai. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an wa ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang yang besar dari salah satu dua negeri? Para ahli tafsir itu umumnya berpendapat tokoh Makkah yang mereka dorong itu atau yang mereka hormati adalah Walid bin Mughirah. Sedangkan yang di Taif itu para ahli tafsir berbeda-beda. Ada yang mengatakan itu Habib bin Amr. Ini alasan kenapa mereka tidak mau beriman. Ada lagi karena kesombongan. Kesombongan orang-orang itu biasa bergaul dengan orang-orang kaya. Itu mereka suka tidak mau bergaul dengan orang-orang miskin. Atau orang-orang yang merasa terdidik, mereka berkumpulnya dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Dengan orang-orang yang pendidikannya rendah, mereka malas. Nah, yang mengikuti Nabi Muhammad itu kebanyakan orang-orang yang berpendidikan rendah, ekonominya rendah, dan tidak punya jabatan. Lalu orang yang kafir mengatakan, faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mithlana. Tokoh-tokoh di antara orang kafir itu mengatakan, yang kami lihat, kamu ini manusia biasa seperti kami. Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradiluna. Tidak ada mengikuti kamu kecuali orang-orang yang hina di antara kami. Malah memanggil nabinya ini waktu itu Nabi Nuh, badiyar ra'i. Hai orang yang hatinya, yang pandangannya sempit.
Terus wa ma nara lakum alaina min fadl. Dan kami juga melihat kalian tidak punya kelebihan dibanding kami. Bal nadhunnukum kadhibin. Kami menyangka kalian ini bohong saja. Ya. Jadi mereka yang merasa mempunyai posisi tinggi secara ekonomi maupun secara politik tidak mau beriman kepada Nabi karena kesombongannya. Kenapa? Orang-orang yang mudah beriman itu justru orang-orang yang secara ekonomi lemah, secara politik tidak punya jabatan. Karena mereka tidak punya rugi apapun, tidak ada kerugian apapun yang bisa mereka derita kalau mereka beriman. Istilah orang Barat bilang, they have nothing to lose. They have nothing to lose. Mereka tidak kehilangan apa-apa kalau beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi para pejabat itu takut kehilangan jabatannya. Orang yang kaya takut kehilangan customernya. Maka mereka tidak mau beriman. Yang beriman orang-orang yang posisinya rendah. Saya teruskan. Dan mereka yang tetap saja kafir juga beranggapan bahwa Nabi itu mestinya bukan manusia, tapi malaikat. Allah menyebutkan wa ma mana'an nasa ayyuminu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyaran rasula. Tidaklah menghalang-halangi orang-orang itu untuk beriman kecuali tidak mau beriman ketika hidayah itu datang, kecuali karena mereka mengatakan, apakah Allah mengutus manusia biasa sebagai utusan? Mereka tidak paham bahwa seorang rasul itu harus bisa menjadi teladan. Kalau teladan itu ya harus di antara manusia biasa. Kalau seorang malaikat diangkat jadi nabi, kemudian menganjurkan supaya berpuasa setiap bulan Ramadan, maka orang-orang akan bilang, enak aja kamu nyuruh kami puasa. Kamu memang tidak butuh makan. Kami ini kan butuh makan. Jadi utusan itu harus di kalangan sendiri supaya bisa memberikan contoh. Bisa kok, nih aku puasa, aku tidak jadi kelaparan, aku juga tetap bisa bekerja dan aku tetap sehat, begitu. Jadi utusan itu memang harus dari kalangan masyarakat. Dan bahkan kalau kita amati orang-orang yang berdakwah itu selalu ada di tiap golongan. Kalau di masjid ya nanti ada orang-orang masjid yang suka menasehati, suka berdakwah. Terus di antara anak-anak juga biasanya suka ada. Ya, saya punya teman yang dulu waktu kecilnya di sekolah non Muslim di Semarang. Itu setiap kali hari Jumat dia ngajak teman-temannya yang Muslim, ayo ke masjid. Jadi beberapa anak itu hilang dari kelas, tapi gurunya nggak bisa marah. Nah itu kan harus ada salah satu dari mereka yang punya inisiatif. Ini aku harus ajak mereka. Jadi Rasul atau utusan atau pendakwah itu yang efektif justru datang dari kalangan sendiri. Ada juga yang tidak mau beriman itu karena menuduh Nabi Muhammad itu tidak otentik ajarannya. Bukan dari Allah tapi diajari orang. Sampai Allah mengungkapkan, wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Sungguh kami tahu bahwa mereka mengatakan bahwa Muhammad itu diajari oleh seorang manusia. Lalu Allah membantah. Yang kamu bilang manusia yang ngajari Nabi Muhammad itu kan orang yang berpengalaman dengan kitab yang terdahulu. Orang yang pernah membaca Taurat dan pernah membaca Injil. Coba lihat, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami.
Bahasa orang yang mereka tuduhkan mengajari Nabi Muhammad itu bukan bahasa Arab. Ajami, ajam itu non Arab. Jadi kalau ada orang asing di sana disebut ajam, tapi orang asli Arab disebut Arab. Jadi ajam itu orang asing, tapi orang asing dari kalangan Arab. Kalau kita istilahnya bukan ajam, bukan Arab, tapi kita bilangnya pribumi. Jadi orang pribumi disebut Arab, yang ajam itu yang non-pri. Coba kamu lihat bahwa bahasa orang yang kamu tuduhkan mengajari Muhammad itu bahasanya asing. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sedangkan Al-Qur'an ini bahasanya tuh Arab yang jelas. Jadi nggak nyambung. Bagaimana dia bisa mengajari bahasa Arab begini? Bahkan ada juga yang menuduh Nabi Muhammad itu kena sihir. Qalu innama anta minal musahharin. Mereka berkata, kamu ini kena sihir. Kena sihir karena dulu gak sekolah, kok sekarang bisa ngomong macam-macam begitu. Kena sihir itu. Wa ma anta illa basyarun mithluna. Tiada lain kamu ini adalah manusia seperti kami. Wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Sungguh kami menyangka kamu sebagai orang yang pembohong. Dan bahkan ada di antara mereka yang menuduh Nabi Muhammad itu kerasukan jin. Orang zaman dulu kalau orang gila itu dianggap kerasukan atau kemasukan jin masuk ke dalam tubuhnya, yang bicara itu jinnya, tapi menggunakan sarana fisik manusia itu. Karena ada jin yang masuk, maka disebut majnun. Majnun itu kena jin. Jinnya namanya jinnun atau jinnah. Mereka menuduh Nabi Muhammad itu kerasukan jin. In huwa illa rajulun bihi jinnah. Tiada lain dia itu seorang yang kena jin. Fatarabbasu bihi hatta hin. Udah tunggu aja lah. Besok juga mati. Kerasukan jin ini ada contoh di kita. Ada seorang wanita yang mengaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Terus dia mengajarkan pelajaran-pelajaran Al-Quran, mengutip Al-Quran dan hadis, dan kutipannya benar. Kutipannya benar. Saya pernah datang ke sana, saya minta teks-teks yang pernah diajarkan, benar semuanya. Terus saya coba tanya kepada teman yang ahli jin, yang mengenal banyak tentang jin. Dia bilang, oh itu jin itu, ya kok ajarannya benar? Ya begitu, jin itu di tahap-tahap awal itu memberikan informasi-informasi yang benar supaya orang percaya dan fanatik. Tapi itu Mbak, nanti kalau sudah orang fanatik, nanti kan pelajarannya melenceng. Waktu itu belum melenceng ajarannya. Terus benar, lama-lama wanita itu merasa agamaku bukan Islam, tapi agamaku salah. Lama-lama bilang agamaku bukan Islam, bukan salah, dan mengaku bahwa dia orang dari surga. Ajarannya aneh-aneh, ya, tidak lagi sholat. Nah itu benar-benar kemasukan jin. Nah mereka menuduh Nabi Muhammad itu kena jin. Dan di antara mereka juga meragukan tentang kebenaran Al-Quran. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu. Tiada henti-hentinya orang kafir itu ragu-ragu tentang Al-Quran. Sampai kapan? Sampai akhir hayat, bahkan sampai akhir masa. Hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum 'adzabu yaumin akhir. Sampai datang hari kiamat secara mendadak, atau mereka kedatangan siksaan yang dahsyat di hari akhir. Jadi ada beberapa alasan. Masih ada lagi satu lagi, bahwa orang-orang yang tidak mau beriman itu juga ada yang suka mengikuti hawa nafsu.
Hawa nafsu itu apa? Hawa nafsu itu keinginan diri. Hawa artinya keinginan, an-nafs itu diri. Jadi orang yang mengikuti keinginannya sendiri tanpa kendali itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa kendali. Keinginan itu penting untuk mempertahankan hidup. Jadi hawa nafsu itu penting. Tapi hawa nafsu itu harus dikendalikan karena hawa nafsu itu karakternya dorong. Kalau lapar, lalu terus orang itu terdorong untuk makan. Kalau ada dorongan birahi, ya dia ingin melampiaskannya dan sebagainya. Nah, semua hawa nafsu itu dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan hidup, tetapi harus tahu batasan-batasannya. Mau makan boleh, tapi cara memperolehnya harus dengan baik. Terus jumlah makannya juga harus terbatas, komposisinya juga harus diatur dengan baik dan sebagainya. Itu ada batasan-batasannya. Nah, orang yang mengikuti hawa nafsu dengan tanpa kontrol itu cenderung untuk sesat. Orang yang hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu, omongannya itu kira-kira ya semau gue, ya semau saya. Seperti kaumnya Nabi Syuaib misalnya, kamu jangan mengurangi timbangan lah. Mereka bilang, ya semau saya, ini kan harta-harta saya sendiri. Gitu. Kamu nggak usah ikut campur. Jadi orang yang semau gue itu gambaran orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa kendali. Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak merespon ajakanmu, maka ketahuilah bahwa mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu. Pakai hanya karena ada annam. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapa yang lebih sesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsu tapi tanpa dikendalikan, tanpa mengikuti petunjuk dari Allah. Nggak ada. Dan ada juga mereka yang mengingkari Al-Quran hanya karena mengikuti secara buta, mengikuti agama nenek moyang. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Kami mengikuti ajaran nenek moyang atau leluhur. Ya, salahnya mereka menyebut leluhur karena nenek moyang itu manusia biasa yang bisa benar bisa salah. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah kamu mengikuti nenek moyang itu meskipun mereka itu tidak menggunakan akal dengan baik dan tidak mendapatkan petunjuk? Ya, saya kira sementara begitu karena waktunya sudah hampir jam 5:30, sudah mulai terbit. Barangkali masih ada pertanyaan. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada kita Bapak Zahra. Mungkin di antara bapak-bapak yang hadir di sini atau bapak-bapak yang hadir melalui online, jika ingin bertanya dipersilakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Mungkin dari kami nih, Ustaz. Beragam tadi disampaikan oleh Pak Ustaz penyebab dari mereka mengingkari bukti-bukti yang sebetulnya sudah Allah berikan. Tapi di ayat Allah juga ada Allah menyampaikan bahwa Allah telah menutup hati mereka. Nah, apakah menutup hati mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka ini merupakan turunan atau apa yang kita lihat? Maksud saya apa yang disampaikan Ustaz itu merupakan turunan dari ayat ini bahwa semuanya Allah telah menutup hati mereka, penglihatan mereka dan pendengaran mereka. Terima kasih dengan pertanyaannya. Orang bisa melintir begini, ya karena Allah menutup hati mereka. Jadi kalau mereka tidak mendapatkan petunjuk, salah Allah sendiri karena Allah menutup hati. Kita perlu ingat bahwa di dalam mekanisme kehidupan di dunia ini, Allah itu
memberi kita kebebasan untuk melakukan sesuatu, dan kita diberi peringatan bahwa apapun yang kamu lakukan itu akan mempunyai akibat. Jadi kamu mau melakukan sesuatu, nanti ada akibat. Tataran kita melakukan sesuatu, tataran Allah membuat akibat. Sesuatu yang kita lakukan itu menjadi sebab. Jadi kalau Allah mengatakan kami kunci mati hati mereka, Allah itu melakukan akibat. Kenapa Allah mengunci mati? Karena mereka melakukan sesuatu yang menjadi sebab sehingga Allah mengunci mati. Ya, jadi kita mesti selalu memegang itu, hukum sebab akibat. Kita dianjurkan oleh Allah untuk melakukan sebab yang kita perhitungkan nanti akibatnya seperti yang kita inginkan. Saya sering menggambarkan yang paling gampang itu gravitasi. Yang membuat hukum gravitasi itu Allah, bukan Newton. Jadi ini benda, kalau saya lepas jari saya ini, saya renggangkan, maka merenggangnya jari saya ini adalah sebab. Nanti jatuhnya ini Allah yang melakukan. Jadi kita melakukan sebab, Allah melakukan akibat. Mereka kalau mengikuti hawa nafsu, maka akibatnya hati itu akan tertutup. Jadi mereka kalau sombong, maka mereka tidak akan bisa menerima kebenaran. Orang sombong itu kan orang yang mengaku dirinya paling pintar, mengaku dirinya paling penting, mengaku bahwa dirinya lah yang punya hak untuk mengatur. Maka kalau ada informasi dari Allah bahwa kamu harus begini begitu, kok aku diatur? Orang yang sombong tidak mau diatur, karena orang sombong itu merasa paling penting, paling berkuasa, maka tidak mau diatur dan tidak mau diberitahu oleh orang lain karena dia merasa sudah pintar. Nah, akibatnya lalu hati tertutup. Nah, Allah menggambarkan misalnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang kafir. Kafir itu apa sih? Kafir itu dari kata kafaro. Kafaro itu artinya menutup. Menutup. Orang Inggris mendengar kata kafaro ditirukan dengan cover. Cover, menutup. Jadi orang yang kafir adalah orang yang menutup hatinya sendiri, menutup pikirannya, tidak mau menerima informasi dari luar. Antara lain dikatakan kesombongan. Nah, orang yang sombong akan sulit menerima kebenaran dan sulit diberi nasihat. Sombong itu bertingkat-tingkat. Orang yang sombongnya itu ekstrim, itu namanya narsis. Orang narsis itu kalau orang-orang menggambarkan hampir tidak mungkin diubah pendiriannya. Itu udah ekstrim sombongnya. Jadi bukan hanya sulit, tapi tidak mungkin diubah pendiriannya. Maka kita mesti harus hati-hati, jangan sampai menyebabkan Allah mengunci mati hati kita dengan cara antara lain kesombongan. Kemarin saya sampaikan pelajaran di pesantren, Pak Basuki mengikuti, bahwa orang Bani Israel pada zaman Nabi Musa dibilang oleh Allah, "Tsumma qasat qulubukum." Lalu hatimu menjadi keras. Kerasnya hati itu kan sama dengan tertutup tadi. Tertutup hati atau hati menjadi keras. Kita bilangnya bukan keras hati, tapi keras kepala. Dalam bahasa kita keras kepala. Kenapa menjadi keras? Peristiwanya karena mereka itu bersengketa, berselisih dalam hal menentukan sebenarnya siapa yang membunuh seseorang yang tua ini.
ada terjadi pembunuhan, tapi tidak ketahuan siapa yang membunuh, lalu mereka saling tuduh menuduh, lalu minta nasihat kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa konsultasi dengan Allah. Jawabannya, mereka disuruh menyembelih sapi. Ketika mereka disuruh menyembelih sapi, mereka menganggap ini bodoh banget. Kasusnya ini pembunuhan, siapa yang membunuh, kok jawabannya menyembelih sapi. Terus dijelaskan bahwa ini bukan dari aku, ini Allah yang perintah, udahlah jalani. Mereka bantah lagi, sapi yang kayak apa? Oh, sapi yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Wah, itu banyak. Yang kayak apa dong? Warnanya apa? Yang kuning, bersih, yang menyenangkan dilihat. Wah, masih kurang jelas. Terus yang tidak pernah dipekerjakan. Nah, kelakuan mereka yang suka membantah, suka bantah-bantahan, itu membuat hati mereka keras. Siapa sih orang yang suka bantah-bantahan? Orang yang suka bantah-bantahan itu kan karena misalnya saya mendengarkan Pak Adi berbicara, saya dengarkan, terus saya cari titik lemahnya supaya saya bisa membantah, mengalahkan argumen dia. Jadi saya mendengarkan tidak dalam rangka mau mengikuti dia atau dalam rangka menyerap informasi dari dia, tapi dalam rangka aku bisa mengalahkan dia. Kalau dia juga ingin membantah, dia akan membantah lagi, saya akan membantah lagi. Nah, orang yang suka bantah-bantahan itu biasanya berangkat dari kesombongan. Maka kita tidak boleh bantah-bantahan. Rasulullah kalau tidak salah, Rasulullah mengatakan demikian. Saya menjamin kalau seseorang akan masuk di pinggiran surga kalau dia tidak suka bantah-bantahan. Jadi menghindari bantah-bantahan itu termasuk kunci surga. Membantah-bantahan itu termasuk penghalang surga. Terus Rasulullah hadisnya itu berikutnya, aku jamin seseorang akan tinggal di tengah surga kalau dia berakhlak mulia. Jadi bantah-bantahan itu tidak baik. Kalau menghindari itu bisa masuk surga, karena bantah-bantahan itu berangkatnya dari kesombongan, ingin unggul. Maka kejuaraan itu, Pak Jum, kejuaraan itu kan inginnya ngalahkan orang lain. Nah, itu berangkatnya dari aku lebih hebat. Itu, tapi gimana sih orang olahraga itu kan maunya itu mendorong supaya orang mau melatih badannya supaya tetap sehat. Cuma kalau sudah bicara dengan perlombaan, itu tidak lagi olahraga, tetapi memaksa kapasitasnya supaya ditingkatkan melebihi orang lain. Begitu Pak Jum ya. Jadi nah itu kalau kita bawa ke Al-Quran, para santri jangan ada keinginan untuk ikut musabaqah. Nggak usah ingin musabaqah ikut MHQ, musabaqah hifdzil Quran, nggak usah. Ikut musabaqah itu artinya ingin mengalahkan orang lain. Kalian menghafal Al-Quran tidak untuk mengalahkan orang lain, tapi untuk mengikuti ajarannya dan menyampaikan kepada orang lain supaya mengikuti ajarannya. Begitu Pak. Jazakallahu khairan. Ustaz, ada pertanyaan dari Ibu Farah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Pada saat itu ada yang dinamakan ahlu fitrah. Apakah ada perbedaan cara ibadah antara orang jahiliyah kafir dengan ahlu fitrah Ustaz? Sebab saat itu banyak patung yang disembah. Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan katsiran. Ahlul fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu kalau kita baca di surat Ar-Rum
ayat 10 ayat 30, surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Fitratallah itu kata fitrah. Ini Ibnu Farah menulisnya ahlul fitrah. Apakah fitrah di sini yang dimaksud sama dengan fitrah yang ada di surat Ar-Rum? Fitrah itu yang di surat Ar-Rum adalah bawaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sejak lahir. Bawaan. Jadi manusia begitu lahir itu sudah membawa bawaan dasar. Bawaan dasar. Bawaan dasar yang disebutkan di surat Ar-Rum itu bahwa manusia itu mempunyai kecenderungan untuk taat, untuk tunduk kepada Allah. Itu bawaan dari lahir. Maka kalau anak itu dididik dengan benar sesuai dengan fitrahnya, maka anak itu ketika dewasa dia akan menjadi orang yang tunduk kepada Allah. Tapi kalau orang tuanya atau lingkungannya membelokkan, maka anak itu akan menyimpang. Maka Rasulullah mengatakannya kan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan mengikuti fitrah tadi. Kecuali kalau kedua orang tuanya membuat dia Yahudi, membuat dia Nasrani, membuat dia Majusi. Jadi pembawaan aslinya itu tunduk itu Islam. Oleh karena itu seringkali orang mengatakan, menerjemahkan fitrah. Setiap bayi dilahirkan sesuai dengan fitrah. Nah, fitrahnya itu apa? Fitrah Islam, fitrah tunduk. Ayat itu kan dimulai dengan fa'aqim wajhaka lid-dini hanif. Hadapkanlah wajahmu yang lurus menghadap ke Allah saja. Nah, itulah fitrah Allah, itulah fitrah yang dibuat oleh Allah. Fitrah itu semacam pola, pattern, pola yang sudah ditanamkan oleh Allah kepada manusia. Nah, pola ini tentu ada detail-detailnya. Untuk bisa mengikuti pola itu manusia diberi akal. Akal itu punya bawaan, ada yang cerdas, tingkat tinggi, ada yang rendah. Nah, bawaan ini kalau tidak dibantu, tidak dikembangkan secara lahiriah, dia mandek. Maka perlu dibimbing supaya bisa meningkat. Anak yang cerdas, IQ-nya tinggi tetapi tidak belajar, tidak sekolah, ya dia gedenya nggak bakal jadi orang pintar. Dia harus mendapatkan tambahan dari luar. Maka hasil seseorang dari level keilmuan itu ada bawaan dari lahir ditambah dengan pendidikan dari luar. Kapasitas sudah diberi oleh Allah, kemudian kita mengembangkannya. Nah, kalau dikatakan ahlul fitrah, maka mestinya kan orang-orang yang mengikuti ketundukan. Pertanyaannya, ada yang dinamakan ahlul fitrah. Apakah ada perbedaan cara ibadah antara orang jahiliyah kafir dengan ahlul fitrah? Jahiliyah itu disebut jahiliyah karena orang-orang saat itu aturan hidupnya mengikuti hawa nafsu. Aturan hidupnya mengikuti hawa nafsu. Tadi saya sebutkan cara tawaf. Kalau mau tawaf harus pakai baju yang tidak pernah dipakai untuk berbuat dosa. Kalau pernah berbuat dosa harus ganti yang baru. Kalau tidak punya yang baru, telanjang. Itu mengikuti hawa nafsu. Karena apa? Orientasinya bisnis. Jadi agama bisa dibisniskan. Jadi apapun ya, agama itu bisa dibisniskan. Karena Al-Quran, agama Islam itu mendorong orang untuk bersedekah. Ada orang yang pengajiannya itu sedekah. Terus pada tertarik bersedekah, terus ditampung dia. Kalau menganjurkan sedekah itu kan mestinya berikan kepada orang yang sangat membutuhkan di lingkunganmu. Tapi orang itu nampung untuk dia. Akhirnya dia punya uang yang
banyak sekali miliaran. Ini bukan ustadz yang benar ini. Ustadz yang benar itu mengajari sedekah kepada orang-orang dekat, tapi dia memanfaatkan agama untuk kepentingan dia memperkaya diri. Maka meskipun orang panggil ustadz gak usah diikuti, ya, nggak penting orang itu ustadz atau tidak, karena ustadz itu bisa dicatut gitu kan. Nama ustadz, nama gus, nama kiai itu gampang dicatut. Jadi kita lihat pelajarannya. Nah, jahiliyah itu disebut zaman itu jahiliyah karena mereka tatanan hidup termasuk, kalau disebut tata negara, dulu belum ada negara, tapi ada tata cara hidup bermasyarakat. Waktu itu ada, semuanya ditentukan dengan hawa nafsu, tidak dengan bimbingan Allah. Maka disebut zaman itu zaman jahiliyah. Kalau definisi jahiliyah adalah orang atau masyarakat yang tatanan hidupnya mengikuti hawa nafsu. Hari ini Indonesia zaman jahiliyah atau bukan? Jahiliyah apa bukan, Pak? Jahiliyah, karena aturannya semua tidak pakai logika yang benar, tapi pakai hawa nafsu. Nah, jadi bukan hanya Indonesia sih, ya, di negara-negara lain juga semuanya itu hanya mengikuti orang. Kalau saya bilang hanya Indonesia, nanti dikirain saya oposisi terhadap pemerintah. Enggak, ini sudah berlangsung lama, Jadi saya tidak ada maksud untuk mengkritik siapa yang berkuasa sekarang. Ya, jadi karena pertanyaannya ini saya menangkapnya kurang jelas, maka saya sementara menjawabnya semacam itu, Bu Farah ya. Itu lagi? Mungkin waktunya juga Ustaz sudah